Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Saya akan mempresentasikan lembar jawaban ujian akhir semester genap tahun akademik 2024-2025 dari mata kuliah Ekonomi Makro kelas MJ 204 Prodi Manajemen PJJ S1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, NIM 240201 070509 dengan dosen mata kuliah yaitu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SIMM CFRM. Judul Rangkuman Infografis Perekonomian Indonesia periode April tahun 2021. Sumbernya adalah Bank Indonesia. Stabilitas nilai tukar rupiah tanggal 9 April 2021. Perkembangan nilai tukar dan pasar keuangan. Nilai tukar rupiah yaitu 14.530 per US dollar. Yield SBN 10 tahun sebesar 6,39%. DXY indeks dolar 92,06%. Yield US Treasury 10 tahun 1.601,619%. Aliran modal asing 5-9 April 2021. Premi CDS 5 tahun naik ke 84,07. Modal asing masuk bersih saham sebesar 1,81 triliun yaitu jual netonya. SBN sebesar 4,15 triliun beli netonya. Total 2,34 triliun. Inflasi IHK April 2021 tetap rendah. Inflasi IHK indeks harga konsumen, inflasi MTM 0,13%. Inflasi YoY 1,42%, naik dari 1,37% pada bulan Maret tahun 2021. Kelompok penyumbang inflasi pada intinya 0,4%, yaitu permintaan pada saat bulan Ramadan dan harga emas. Volatile food 0,15%, deflasi hortikultura dan beras. Administered price sebesar 0,11%, kenaikan rokok dan energi. Sasaran inflasi 2021 sebesar 3,0%, plus minus 1%. Perkembangan PDB triwulan 1 tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2021 menurun minus 0,74%, membaik dari minus 2,07% di tahun 2020. Pendorong perbaikannya adalah yang pertama, ekspor tumbuh 6,74%, impor naik 5,27%, konsumsi pemerintah meningkat 2,96%. PMTB investasi minus 0,23%. Menuju perbaikan. Konsumsi rumah tangga masih kontraksi minus 2,23%. Lapangan usaha yang meningkat adalah informasi dan komunikasi, pengadaan air, serta jasa kesehatan. Pihak-pihak dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Pihak-pihak yang berperan dalam penentuan kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan moneter dan fiskal, meliputi yang pertama ada Bank Indonesia atau BI, menentukan suku bunga acuan atau BI rate, mengatur kebijakan moneter seperti pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan pengelolaan likuiditas. Yang kedua, pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, dan sebagainya bertanggung jawab atas kebijakan fiskal seperti APBN, subsidi, dan belanja negara. Yang ketiga ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan.
Mengawasi sistem keuangan dan stabilitas sektor perbankan serta pasar modal. Yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyetujui kebijakan anggaran dan kebijakan ekonomi strategis pemerintah. B. Dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi terhadap PDB triwulan 1 tahun 2021. Yang pertama, penguatan nilai tukar, rupiah menguat. Dampaknya adalah ekspor menjadi lebih mahal. Permintaan global terhadap produk Indonesia menjadi menurun. PDB menjadi turun. Bagannya yaitu BI rate, nilai tukar, ekspornya turun, PDB-nya turun. 2. Pelemahan nilai tukar, rupiah melemah. Dampaknya adalah ekspor lebih kompetitif, permintaan meningkat, dorong pertumbuhan ekonomi, PDB naik, namun bisa memicu inflasi impor. Ketika BI rate, nilai tukarnya menurun, ekspornya naik, PDB-nya juga naik. Inflasi IHK naik, dampaknya adalah menurunkan daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga menjadi menurun, PDB menjadi turun. Bagannya yaitu BI rate, ekspektasi inflasi meningkat, konsumsi atau investasi menurun, PDB menurun. 4. Inflasi IHK rendah dan terkendali seperti bulan April tahun 2021. Dampaknya meningkatkan stabilitas harga dan kepercayaan konsumen, konsumsi dan investasi menjadi meningkat, PDB menjadi naik. C. Kondisi perekonomian makro Indonesia di tahun 2021 triwulan 1. Berdasarkan data infografis, PDB triwulan 1 2021 terkoreksi minus 0,74%, membaik dari tahun 2020 sebesar minus 2,07%. Inflasi IHK terkendali di angka 1,42%, nilai tukar stabil pada 14.530 per US dollar. Ekspor dan impor sama-sama tumbuh positif. Ekspor tumbuh 6,74%, sedangkan impor 5,27%. Konsumsi pemerintah meningkat karena bantuan sosial dan belanja modal. Kesimpulannya, meskipun masih mengalami kontraksi, momentum pemulihan ekonomi Indonesia menunjukkan arah yang positif, ditopang oleh kebijakan moneter akomodatif, yaitu BI rate rendah, stabilitas harga, dan perbaikan sektor eksternal. Berikut adalah tabel variabel makro. Ketika naik apa dampaknya dan ketika turun apa dampaknya. Ketika variabel makro BI rate naik, maka dampaknya kredit menjadi mahal, konsumsi investasi menjadi turun, PDB menjadi turun. Begitu juga sebaliknya jika BI rate turun, dampaknya adalah kredit mudah, konsumsi investasi naik, PDB juga naik. Variabel makro nilai tukar ketika naik, dampaknya adalah rupiah menjadi kuat, menguat, ekspor menjadi turun, PDB menjadi turun. Begitu sebaliknya, ketika turun, rupiah melemah, ekspor menjadi naik, PDB menjadi naik. Variabel makro berikutnya inflasi atau ekspektasi. Inflasi ketika tinggi, naik, konsumsi menjadi turun, PDB juga menjadi turun. Sebaliknya, jika inflasi terkendali, konsumsi stabil, PDB menjadi naik. Variabel berikutnya harga aset. Ketika harga saham atau obligasi naik, kekayaan menjadi naik, konsumsi menjadi naik. Jika turun, maka kekayaan menurun, konsumsi menjadi turun. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.